Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Dewan Juri yang terhormat, lawan debat yang saya segani, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzi Desaputra dari kelas 11 SMA Negeri 1 Purwakarta. Di sini saya bertugas sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan mendapatkan mosi pada kali ini, yaitu Dewan ini meyakini bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris dan maritim harus memiliki mata pelajaran dan materi pengajaran yang sama setiap daerahnya. Namun sebelumnya, izinkan saya mendefinisikan mosi terlebih dahulu. Ada beberapa kata kunci penting akan saya definisikan. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan. Menurut Dr. Haji Nana Sujana, kurikulum pendidikan merupakan niat dan harapan yang dituangkan dalam program dalam bentuk rencana pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik, di mana kurikulum pendidikan sebagai tujuan dan rencananya dan pelaksanaannya itu pada proses kegiatan belajar mengajar, di mana melibatkan peserta didik dan tenaga pendidiknya atau guru dan siswa. Lalu maritim, apa itu maritim? Maritim merupakan sebuah sebutan bagi negara yang memiliki jumlah luas perairannya lebih besar daripada luas daratannya. Seperti Indonesia, luas perbandingannya itu 5:2, di mana 5 itu berupa perairan dan 2 berupa daratan. Lalu apa itu agraris? Agraris merupakan kondisi di mana sebagian besar warga di suatu negara bekerja sebagai petani, dan kepulauannya itu negara dengan banyak pulaunya seperti Indonesia. Lalu di sini saya akan menyanggah beberapa poin-poin yang disampaikan oleh lawan debat saya dari pemerintah. Yang pertama, dia mengatakan bahwa untuk menunjang pemerataan pendidikan di Indonesia harus menggunakan kurikulum yang sama di setiap daerah dengan dalih Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang perlu kita ketahui di sini adalah keadilan. Keadilan itu apa? Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kadarnya. Bukan berarti keadilan itu menempatkan si A dan si B dan si C sama A, bukan seperti itu, tapi sesuai dengan porsinya. Kita ambil contoh, porsi di desa dan di kota jelas berbeda. Karena apa? Mutu pendidikannya pun berbeda, fasilitasnya pun berbeda. Kita ambil contoh di kota, mereka sudah memiliki banyak sumber, buku sudah banyak dijual di Gramedia dan lain-lain. Dan mereka sudah memiliki teknologi terbarukan. Bandingkan dengan desa, mereka yang masih sulit akses pendidikannya, sulit untuk jarak dari rumah ke sekolahnya masih sulit akses dari internetnya atau teknologi terbarunya. Bahkan beberapa daerah Indonesia masih belum terjangkau oleh listrik. Maka dari itu penerapan kurikulum di setiap daerah bukan merupakan solusi yang tepat. Karena apa? Bila kita ingin menyamaratakan pendidikan di seluruh Indonesia dengan Pancasila kelima, caranya dengan apa? Menyamaratakan sarana pendidikan terlebih dahulu, memperbaiki tempat mereka belajar, yaitu sekolahnya, diperbaiki fasilitasnya, disediakan sumber-sumber belajar yang lebih baru, bukan kurikulumnya disamakan. Kita misalkan, kurikulum yang kita ambil misalkan di SMA dan di SD SMP, kita ambil kurikulum SKS atau kurikulum SKS yang diterapkan di beberapa sekolah saat ini. Bila diterapkan di semua daerah, tentu fasilitasnya belum memadai. Karena apa? SKS ini merupakan sistem kredit semester di mana harus mengharuskan setiap siswa menyelesaikan UKBM atau SKS-nya. Di mana hal itu akan terasa berat bagi daerah-daerah dengan terpencil. Karena apa? Mereka harus belajar secara mandiri, mereka harus mencari sumber sendiri. Sedangkan daerah mereka sumbernya masih terbatas, hanya berdasarkan buku yang dipinjamkan di sekolah, itu pun harus berbarengan dengan siswa yang lainnya. Lalu dia juga menyatakan dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Ya benar, isi dari undang-undangnya memang benar, berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun konteksnya yang salah. Karena apa? Konteksnya itu pendidikan yang bermutu bagi setiap orang itu berbeda. Karena apa? Mutu standar di kota dan di desa berbeda. Sekali lagi saya ingatkan, mutu standar bagi di desa dan di kota berbeda. Kenapa? Mutunya bagi di kota mereka harus mampu beradaptasi dalam lingkungan yang baru dan teknologi yang terbarukan. Sedangkan yang di desa adalah mutunya itu mereka memiliki pengetahuan yang fondasional, yaitu yang esensial terlebih dahulu terhadap diri mereka. Sehingga apa? Ilmu yang mereka gunakan akan bermutu dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah konteks bermutu yang benar. Lalu dia juga mengatakan bahwa UNBK harus tetap menjadi tolak ukur indeks keberhasilan suatu pendidikan di setiap tahunnya. Hal ini jelas bertentangan dengan surat keputusan Nadiem Makarim yang diterbitkan pada 24 Maret 2020, di mana dia menyatakan dalam surat keputusan tersebut yaitu UNBK ditiadakan sebagai tolak ukur keberhasilan, dihapuskan UNBK dan digantikan dengan asesmen, di mana asesmen itu memuat uji kompetensi siswa, kemampuan siswa dalam berbagai bidang sesuai dengan bidang yang ia tekuni dan ia suka.
Kita ambil contoh dalam asesmen tersebut, siswa dilatih bagaimana dia mengerjakan suatu esai, bagaimana dia membuat suatu esai, dan bagaimana dia berpikir terhadap suatu hal yang kritis. Jelas dalam asesmen ini mereka dapat mengeluarkan kemampuannya. Karena apa? Sudah banyak orang pintar di Indonesia, sudah banyak kemampuannya tinggi, intelijensinya tertinggi, tapi mereka tidak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Mereka tidak diajarkan di sekolahnya. Maka dari itu inilah peran asesmen. Asesmen lebih berfungsi secara baik sebagai tolak ukur dibandingkan dengan UNBK. Lalu, bila dia menyatakan bahwa dia menyatakan bahwa tujuannya ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita kita, yaitu gimana ya? Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa itu jelas setiap orang mempunyai cita-citanya tersendiri. Karena apa? Bila kita mencerdaskan kehidupan bangsa bukan berarti hanya dari satu sisi, bukan berarti hanya matematika kita majukan dari daerah A, B, C, tapi melupakan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Padahal jelas-jelas setiap orang memiliki minatnya tersendiri, tidak bisa disamakan tiap siswa. Lalu saya akan membawakan beberapa argumentasi data yang saya peroleh, yaitu dari data UNESCO. Data yang ditunjukkan oleh UNESCO yaitu Indonesia menempati posisi 109 dari 174 negara dengan kualitas pendidikan di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih buruk karena apa? Kurangnya sarana pendidikan. Bayangkan, kurangnya sarana pendidikan, mereka tidak bisa belajar dengan secara baik. Pendidikan saat ini saja yang mereka terapkan masih sederhana, belum bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau kita paksakan dengan kurikulum yang sama setiap daerah. Dan jelas negaranya ini berupa berpulau-pulau dan berpencar-pencar, dan aksesnya memiliki akses yang sulit dan berbeda-beda. Dan data satu lagi yaitu data The World Economic, Indonesia menempati urutan 37 dari 57 negara di dunia dengan daya saing rendah. Karena apa? Seperti yang salah saya sebutkan tadi, ilmunya sudah tinggi tapi mereka tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu asesmen lah fungsinya. Itulah alasan saya kenapa saya tidak setuju dengan mosi pada kali ini. Dan menurut saya, tolak ukur keberhasilannya itu kita bisa bayangkan satu UNBK mereka hanya menggunakan pilihan ganda, sedangkan pilihan ganda bisa jadi mereka menebak, mereka belajar dengan cara menghafal, sedangkan menghafal merupakan tingkat terendah dalam suatu pendidikan, yaitu tingkat dasarnya itu menghafal, sedangkan tingkat yang lebih baik itu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya itu saya tidak setuju dengan mosi pada kali ini yang menyatakan bahwa Dewan ini menyetujui kurikulum pendidikan Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris dan maritim harus memiliki mata pelajaran dan materi pengajaran yang sama setiap daerahnya. Saya sebagai tim oposisi jelas tidak setuju dengan mosi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.